Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Athi'u Allah, ta'ala kepada Allah. Wa athi'ur Rasul, ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, pemimpin kamu. Di tengah kesibukannya pada hari libur mestinya duduk istirahat bersama anak cucu menantu di rumah, masih sempat datang pada subuh yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Bapak belum lagi. Mudah-mudahan Bapak Wakil Gubernur diberikan istiqomah iman dan Islam. Karena menjadi pejabat itu jabatannya tidak lama, tapi hisabnya di akhirat lama sekali. Kita doakan supaya beliau amanah, sehingga termasuk dalam 7 golongan yang akan mendapatkan naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung kecuali arsy singgasana Allah. Dan yang mendapatkan naungan itu adalah pemimpin yang adil. Beliau termasuk insyaallah. Hadir pula bersama kita zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, di antaranya Sayyidil Habib Abdul Rahman. Mudah-mudahan kita termasuk pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah meninggal dunia, semangatnya masih ada bersama kita. Aku tinggalkan pada kamu 2 perkara, kalau kamu pegang yang 2 ini lan tadillu abadan, kamu tak akan sesat selamanya. Kitab Allah Al-Quran wa ajrata ahli baiti, dan zuriat keturunanku. Hari ini dua-duanya kita pegang. Kita baca Al-Quran, kita bersama para habaib, dan ada pula bersama kita para alim, para ulama, di antaranya pengasuh pesantren Kapal Munzalan Pontianak, Kalimantan Barat, guru kita semua Al-Mukarram Kiai Haji Luqmanul Hakim. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam orang-orang man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallas subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, fa ka'anna ma shallal laila kullah, seakan-akan dia salat sepanjang malam. Mudah-mudahan sampai anak cucu hari kiamat istiqomah salat subuh berjamaah. Pontianak ini kota yang bertuah, betul? Kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Tapi kalau sudah badan celaka, intan digenggam pun melayang kena copet. Apalah tuah kota Pontianak ini? Orang di Eropa tidak bisa bekerja 12 bulan dalam setahun. Bulan November, Desember, Januari, Februari, 4 bulan tak bisa bekerja efektif. Jalan-jalan tutup salju, mobil tak bisa leluasa. Pohon anggur macam pohon yang mati kering kerontang. Satu-satunya buah-buahan yang ada pada musim dingin cuma buah jeruk. Yang lain mati, stroberi mati, anggur mati, kurma tak berbuah. Tapi tempat kita Pontianak, Masya Allah, dalam 12 bulan full. Pernah turun salju di sini? Tak ada. Artinya apa? Kesempatan kita untuk bekerja, beraktivitas dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah, 1 tahun. Mengapa orang di Pontianak bisa beraktivitas dalam 1 tahun full? Karena kita berada di sebuah yang disebut dengan istilah khattu, garis, istiwa, lurus, bahasa Arab. Khat
khatul istiwa, garis lurus. Payah orang menyebut khatul istiwa, apa namanya? Katul istiwa. Betul, Pontianak dilewati katul istiwa. Saya pura-pura tak tahu aja. Ada tuguhnya di sini. Garis lurus matahari lewat. Semua negeri yang dilewati itu subur. Walaupun di Afrika, kalau dilewati itu subur, Kongo, hijau, punya hutan belantara tropis. Kenapa? Karena curah hujan stabil matahari. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatas syita' was saif. Syita musim dingin, saif musim panas, kharif musim gugur, rabi musim bunga. Cuman 4 musim saja. Di Arab, di Barat 4 musim. Kalau sudah musim dingin, kedinginan menggigil. Musim panas, kepanasan. Tapi di tempat kita, Masya Allah, saya ditanya oleh kawan-kawan saya waktu kuliah di Mesir, di Maroko, tempat kami ada musim salju, Maroko turun salju. Ada musim panas, minta ampun. Ada musim bunga, berbunga cantik, mekar. Ada musim gugur, pohon-pohon macam mati. Di tempat kamu Abdul Somad berapa musim? Oh, lebih dari 4 sih. Musim durian, musim rambutan, musim asap, musim kopi. Alhamdulillah di akhir tahun, awal tahun tak ada kopi. Kita ramai, walaupun tetap ikut protokol kesehatan, tapi kita bisa beramai. Tapi nanti begitu dah mau sholat tarawih, datang dia. Jadi kenikmatan yang pertama diberikan Allah untuk orang Pontianak adalah nikmat musim yang bisa beraktivitas sepanjang tahun. Tanam-tanaman tak bisa tumbuh mekar sepanjang tahun. Ada masanya buah kurma tak berbuah. Wa ghuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati. Wahai Maryam, goncangkan pundakmu ke pokok kurma, tusaqit alaiki rutaban jadiyah, maka akan gugur. Sedap betul mikrofon, suara saya biasa. Kalau kau goncangkan pundakmu ke batang pohon kurma, maka akan gugur buah kurma. Itu kata Syekh Ahmad Dedan, salah satu dalil bahwa Nabi Isa lahirnya musim panas. Karena bulan Desember musim dingin, utik kurma pun tak ada. Ada masanya kurma tak berbuah, tapi di musim dingin menggigil, bersalju. Nah itu Ustadz ini udah berapa kali disebutnya musim salju, musim salju. Memangnya Ustadz pernah musim salju? Tulis aja di Google, Somad salju, keluar putus ya. Kalau tak percaya kita tes ya. Somad salju, Somad salju. Habis pula paket. Ada foto saya di situ sedang foto salju waktu di Ifran, waktu kuliah di Maroko. Ada masanya sapi-sapi tidak bisa ke rumput yang menghijau. Kenapa? Karena semuanya tertutup salju. Jam kantor pun tak bisa. Waktu sholat pun tak nampak matahari, tergelincir matahari, tak nampak. Tapi di Pontianak sepanjang tahun matahari cerah. Datang hujan, mendung, tapi tak selamanya mendung. Mendung tak berarti hujan. Masya Allah, tabarakallah. Ini nikmat yang luar biasa, yang belum tentu ada di tempat yang lain. Tak ada cara kita membalas nikmat Allah ini selain daripada ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuri nikmat Allah SWT. Wa amma bi ni'mati rabbika hadits. Kami dulu waktu kuliah di Maroko, di Mesir, waktu sedang musim dingin, pakai singlet di dalam. Habis itu baju kaos. Habis baju kaos, sweater. Habis sweater baru kemeja. Habis itu baru jaket. Itu pun di kelas menggigil. Tapi di tempat kita,
Orang anak aja pakai baju kaos ke masjid. Entah pakai baju kaos. Tertulis pula tuh di belakang. Emang masalah buat lo? Pakailah baju yang sopan. Pakai baju koko. Pakai batik boleh kok. Tak salah batik Nusantara. Tapi janganlah gambar-gambar burung, gambar buaya. Ini gambar burung. Kawan nengok belakang. Burung apa? Ya tengok baju tersebut. Cantik rapi-rapi. Inilah yang membuat kita mensyukuri nikmat besar, nikmat alam. Ini tidak bisa di-request. Tidak ada satupun di antara kita minta jadi orang Pontianak, betul? Waktu dulu malaikat datang dikirim Allah meniupkan roh 40 hari dalam bentuk air, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, 120 hari Allah Ta'ala mengirimkan malaikat membawa roh. Waktu itu malaikat membawa roh, tidak ada malaikat bertanya, kau mau aku kirim kemana? Ke Pontianak atau ke Amsterdam? Menjadi orang Pontianak ini adalah nikmat, maka syukuri nikmat itu dengan beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hari ini Masya Allah, dalam bayangan saya, ini yang keberapa kali saya tausiah di masjid ini? 4 kan? Dalam bayangan saya kan udah sering kerja ini, paling 3 sok aja di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata masyarakat sholat bukan karena Abdul Somadnya, tapi karena memang sudah istiqomah sholat subuh berjamaah. 5.182, 5182 sajadah fajar. Sudah serial ke 5.182 kali orang Pontianak sholat berkeliling. Masya Allah. Jadi kalau ada orang Pontianak tak sholat subuh, orang Pontianak sudah serial yang ke 5.182. Kau? Aku baru subuh nih Ustaz. Masih syukur mau sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak cucu kita istiqomah sampai hari kiamat. Seperti ayat yang dibacakan Al-Mukarram Imam kita Ustaz Taki Malik tadi, Rabbi ja'alni muqimas shalah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, sampai anak cucu keturunanku sampai hari kiamat. Rabbana wa taqabbal du'a, terimalah doa kami ya Allah. Nikmat yang pertama orang Pontianak adalah nikmat tempat strategis di Katulistiwa. Tidak ada halangan cuaca, tidak ada halangan musim salju, tak ada halangan kepanasan. Orang-orang di Eropa yang kaya-kaya itu, motor yang hebat-hebat mahal lebih dari 1 M itu, musim dingin kedinginan, mau kaya-kaya membeku. Musim panas kepanasan. Tempat kita tenang-tenang aja. Dari mulai Januari sampai kapanpun orang bebas mau naik motor. Makanya jadi banyak sepeda motor di luar. Mana bisa di tempat lain? Kalau tempat lain, pas bulan sekarang ini, bulan Februari ini di Eropa, di Australia, terus semua naik motor sampai ke masjid, sama-sama motornya tuh kaku, membeku di jalan. Maka tidak ada alasan orang Pontianak untuk tidak ikut majelis, tak datang maulid, tak datang sholat subuh. Kau kenapa tak sholat subuh? Salju tebal, kedinginan. Kau kenapa tak sholat zuhur? Sedang panas terik, 50 derajat Celcius, aspal bergelombang, saking panas. Pernah panas di India, sampai-sampai sandal jepit lengket. Saya dapat kiriman video. Kalau tak percaya, cari sandal jepit lengket panas di India, enter, dapat video. Tempat kita panasnya tenang. Di Mesir kalau sudah musim dingin, tangan itu beku sebelum ujian. Biasanya ujian bulan Januari, dia hembus-hembus dulu. Jelek kan tulisan kau, kedinginan. Pas tak dingin, jelek juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi orang yang tinggal di Pontianak, dianggapnya cuaca ini biasa-biasa aja. Karena sejak dia lahir sampai mati, memang sudah begitu cuacanya. Tapi bagi orang yang pernah ke Eropa, pernah ke Australia, pernah ke Mesir, pernah ke Maroko, yang Ustaz ceritakan siapa? Saya.
Ya tengok itu, maka ini nikmat yang luar biasa. Kita syukuri nikmat Allah dengan ibadah. Apa nikmat yang kedua? Peradaban masa lalu selalunya di tepi laut, di tepi sungai. Mesir, negeri yang tertua, peradabannya di tepi sungai Nil. India, peradaban tua dunia di tepi sungai Gangga. Maka peradaban biasanya di tepi laut atau di tepi sungai. Semua negeri-negeri yang di tepi laut, di tepi sungai, pasti penduduknya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Para habaib, para ulama datang. Ada yang bilang dari Gujarat, India. Ada yang mengatakan langsung dari Makkah. Ada yang mengatakan transit dulu dari Yaman. Terserah teori mana yang mau dipakai. Dari Makkah, dari Yaman, dari Gujarat, mendarat semuanya di Samudra Pasai, Aceh. Kapal pertama mendarat di tepi laut, tepi sungai. Itu makanya seluruh tepian sungai dan laut pesisir rata-rata bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Nah, bagaimana dengan Pontianak? Tempat yang strategis luar biasa. Persimpangan dua sungai, Sungai Kapuas dengan Sungai Landa. Sungai Kapuas, Sungai Landa. Kalau kita ke kiri Singapura, ke kiri Temasek, Kerajaan Johor, setelah Singapura langsung ke Malaka, ke atas Vietnam, Laos, Kamboja, ke atas kanan Kuching, Sarawak, Brunei Darussalam. Ustaz kok ingat? Tengok lah map, Google Map. Mapping, kita mesti tahu kita sedang berada di mana. Supaya anak kita, dulu waktu masih SD ada namanya peta buta. Membaca peta dibuat gambar Sumatera, lalu kita anak-anak pun menghafal. Paling atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara, di bawah itu Riau, di bawah itu Sumatera Barat, di sebelah kiri Bengkulu, bawahnya Jambi, bawahnya Palembang Sumatera Selatan, di bawahnya Lampung, baru menyeberang ke Pulau Jawa. Zaman sekarang anak-anak kalau ditanya, kita sedang berada di mana? Di dunia Pak Ustaz, belum mati di akhirat. Jadi perlu kita tahu kita sedang berada di mana. Kita sedang berada di kota Pontianak, tempat yang strategis, sungai terpanjang di Indonesia. Sungai apa? Sungai Kapuas. Maka di sungai yang terpanjang ini lalu lalang peradaban. Datang orang dari Filipina, datang orang dari Brunei Darussalam, datang orang dari Kamboja. Waktu itu ada kerajaan Melayu besar namanya Champa. Wali Songo, beberapa nasab mereka keturunan dari Kesultanan Champa, Kamboja, Vietnam, Laos, Kamboja. Lalu kemudian Semenanjung, kerajaan Melayu besar bernama Malaka. Lalu kemudian ketika Malaka dihancurkan oleh Portugis, itu nama negara, Portugal, bukan persatuan orang tua gatal. Lalu kemudian hancur Malaka. Lalu kemudian, makanya tidak ada lagi sekarang Sultan Malaka karena kesultanannya hancur. Lalu kemudian pecah menjadi Johor, Terengganu, Kelantan, berbatasan dengan Thailand, Patani, Thailand Selatan. Maka tempat strategis. Coba lihat tengok, cantik, indah, tepi laut, lalu lintas. Sebelum ada peradaban aspal. Zaman dulu, siapa yang rumahnya di tepi sungai, siapa yang rumahnya di tepi laut, dialah orang-orang kaya. Makanya kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, coba tengok, semalam saya di Kesultanan Tayan di tepi sungai, Kesultanan Matan di tepi sungai, Kesultanan Siak Sri Indrapura di tepi sungai Siak, Kesultanan Delhi, Sungai Delhi, dan Kesultanan ini pun Pontianak Al-Gadriyah di tepi sungai Kapuas. Maka ini adalah tempat peradaban Islam masa silam, dan ini juga dimiliki oleh Pontianak sampai hari ini. Dan setiap saya ke Pontianak selalu dibawa Ustaz Luqmanul Hakim naik sampan menelusuri sungai. Masya Allah. Kemarin kami pun menelusuri. Ada yang tengok kami kemarin? Saya tengoklah orang di tepi sungai itu melambaikan tangan, ya kan? Dalam hati saya, orang ini nyambut saya, rupanya melambaikan tangan untuk Rizal Armada. Masya Allah, tabarakallah.
Begitu menjelang azan maghrib, maka Bang Rizal Armada pun berselawat di atas kapal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli lil zalimin bil zalimin wa asli jana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kata Ustaz Luqmanul Hakim? Belum ada orang naik sampan hidup keliling dengan selawat menggelegar macam ini Ustaz. Datang pula Ustaz Habib Muhammad bin Anis kemarin bersama kami dari Malang. Apa kata Habib Muhammad bin Anis? Nampaknya ikan-ikan banyak yang hijrah. Masya Allah. Kuntilanak-kuntilanak yang berkeliaran langsung taubat nasuha. Begitu mendengar berselawat Bang Rizal Armada. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan makin banyak artis-artis taubat-taubat. Amin. Ganteng, suara bagus, pandai berselawat. Tak ada lagi kekurangannya. Sudah kata ganteng, suara macam kambing ditarik. Berselawat tak pernah, hidup pula. Gila, cocoknya diikat campakkan ke semika pos untuk makanan ikan toman. Alhamdulillah, tabarakallah, kebersamaan kita, masya Allah. Setiap saya datang dibawa naik sampan. Kemarin ke Teluk Pok Kedai. Sampai ke sana basah badan sudah. Dalam hati saya kok tahu begini duduk di tengah. Masya Allah. Begitu pulang dari Teluk Pok Kedai, tengok muka hitam. Apa kata Ustaz Salim Afillah? Dibukanya pecinya gini, nampak kata dia. Yang atas putih, yang ini hitam. Lalu saya itu balik saya ke kaca, saya buka, tak ada berubah. Rupanya sebelum naik mulai hitam dulu. Masya Allah, tabarakallah. Sampai ke sana, ziarah kami ke makam ulama bernama Tuan Guru Syekh Ismail Mundu bin Daeng Abdul Karim. Masya Allah, tabarakallah. Juga di tepi sungai. Setiap ada sungai, ada masjid, ada peradaban. Di tepi laut, ada pantai, ada peradaban. Sampai-sampai saya ke Papua, turun naik pesawat di Sorong, dibawa ke Raja Ampat, dibawa ke Fak-Fak, dibawa ke Kaimana. Ternyata Raja Ampat itu semuanya Papua Barat, pesisir adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimantan kalau kita lihat bagian keliling pesisirnya ini semuanya bersyahadat. Bawah Kalimantan Barat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Timur mayoritas, Kalimantan Selatan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Barat Pontianak para habaib, naik sampai ke atas Brunei Darussalam, keliling. Tapi ketika sudah sampai ke tengah, dakwah tak sampai ke gunung-gunung. Karena ketika itu para ulama datang, Pulau Jawa juga begitu, Demak, Semarang, Surabaya, keliling. Tapi kalau sudah sampai ke tengah, tak sampai dakwah. Lalu yang tengah ini untuk siapa? Ini disediakan mereka untuk kita supaya berdakwah di tengah. Allahu Akbar. Sengaja disisakan mereka. Mereka bukan tak sanggup, mereka bukan tak mampu. Mereka adalah para dai-dai, para alim ulama. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Yang keliling-keliling ibarat bubur, yang kelilingnya sudah mereka makan, yang di tengah mereka tinggalkan untuk kita. Jadi kalau ada orang sekarang, kenapa dakwah ini hanya di tepi sungai, di tepi laut saja? Kenapa bagian tengah, bagian hutan, bagian daratan tidak? Kalau yang tengah itu juga sudah didakwahi mereka dulu, lalu kau masuk surga
surga pakai apa? Kau pikir bisa masuk surga itu pakai Allahu Akbar? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti masuk, mesti berdakwah. Inilah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau perlu berdebat, wajadilhum, berdebatlah. Billati hiya ahsan, berdebat dengan cara santun, dengan cara yang baik. Mudah-mudahan anak-anak muda menjadi para pejuang dai, tidak lagi di tepi sungai, tidak lagi di tepi laut karena pesisir sudah, tapi di tengah-tengah perkotaan. Alhamdulillah, ini semua calon-calon dai mengajak orang ke jalan Allah, insyaallah. Bukan mengajak ke jalan ormas, bukan mengajak ke jalan partai, bukan mengajak ke jalan apapun, tapi yang dibawa adalah ke jalan Allah. Yang dibawa itu adalah hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, menuju kemenangan. Ketika kita dibawa menuju kemenangan dengan tenaga, dan kalau sudah berhasil kita tidak sombong, tidak angkuh, kita jawab dengan la haula wala quwata, la haula wala quwata illa billah. Itu setelah hayya 'alal falah. Ketika orang mengatakan hebat Masjid Al-Mujahidin di Pontianak, besar, megah, cantik, luar biasa, la haula wala quwata. Begitu. Waktu kemarin pengajian subuh di Masjid Al-Mujahidin Pontianak, ramai melimpah ruah. La haula wala quwata illa billah. Jangan angkuh ke sombong. Kemarin ramai di Pontianak, Nusa Sombong. Iyalah, siapa? Besar Masjid Al-Mujahidin itu Pak Ustaz. Saya lembangnya. Pada masa saya. La haula wala quwata. Setelah jadi. Jangan tak ada apa-apa, masjid tak ada musola, tak ada surau, tak ada. Kenapa di sini tak ada musola, tak ada masjid? La haula. Setelah pasang diri kan dulu masjid, buat dia besar, buat dia ramai, buat dia megah. Ketika dipuji orang, baru kau balikkan ke Allah. La haula wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untung di masjid, kalau di luar masjid kami main kan sama Ustaz Rizal Arman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kelebihan yang ketiga kota Pontianak? Yang pertama, tempatnya cantik karena dia di khatulistiwa, cuacanya, alamnya, curah hujannya, tanam-tanamannya tumbuh, ya. Dan dia berada di tepi sungai, di tepi laut, strategis, atas, kanan, bawah. Bawahnya Majapahit, datang para alim ulama, bisnismen datang semuanya, ekspor impor, sungai, peradaban, ya. Bumi ini dipilih oleh zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang sultan, datang seorang alim berilmu. Ada orang berilmu tapi tak keturunan Nabi. Al ulama warathatul anbiya. Ada keturunan Nabi berilmu pula. Dialah Sayyidi Al Habib Hussein Al Gadri, menjadi mufti kerajaan Mempawah. Lalu kemudian beliau punya anak laki-laki Sayyidi Al Habib Abdurrahman bin Sayyidi Al Habib Hussein Al Gadri. Tidak hanya darah kepemimpinan ayahnya, tidak hanya darah Nabi Muhammad sebagai alim ulama pewaris para rasul, maka bergabung dalam dirinya kedua-duanya. Dia juga seorang amir pemimpin, dia juga seorang habib zuriat Rasulullah, dia juga seorang alim, seorang berilmu. Lengkaplah tiga-tiganya. Amir darah politik, habib darah Nabi, alim berilmu. Jarang orang seperti ini. Ada orang amir tapi tak sembahyang, ada orang alim tapi tak ada jabatan, ada orang amir dan alim tapi tak habib. Sementara Sayyidi Habib Abdurrahman punya ketiga-tiganya itu,
Ini menunjukkan anak-anak muda diajarkan tidak hanya sekedar ngaji maulid, tapi juga mesti mencalonkan diri jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi DPRD kota, kabupaten, DPR RI, DPD. Siap? Takbir. Kau jurusan apa? Fisipol, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Cita-cita jadi apa? Ternak ayam. Masuklah fakultas peternakan, biar sinkron ilmunya, biar connect servernya, biar sejalan dia, linier istilahnya. Jadi anak-anak muda, kalau kalian tidak sesuai dengan jurusan itu, jangan orang tua memaksa. Ini kadang banyak orang tua terpukau mendengar Ustaz Taki Malik. Dari mana Ustaz Taki Malik itu? Dari Mesir. Masya Allah. Ustaz Somad dari mana? Dari Mesir. Dikirim anak ke Mesir. Padahal anak tak mau sekolah agama. Sampai ke Mesir, balik jadi Firaun. Ya tidak ada ketertarikan dia menjadi sekolah agama. Pasti tanya, kenapa kau tak belajar agama? Aku tak tertarik jadi ustaz. Aku sebetulnya mau jadi programmer komputer. Masukkan dia ke sekolah tinggi ilmu komputer. Masukkan dia ke akademi sekolah IT. Macam mana adik-adik kita yang mau edit video, yang merekam ini semua. Ini orang-orang IT, mereka tak ceramah. Mereka kalau disuruh ceramah ini menggigil, menggeletar tangan. Tapi tangan-tangan apik mereka inilah yang memotong video Abdul Somad. Nanti begitu pulang ke Pekanbaru, langsung nambah keliaran video Ustaz Somad naik mobil sport. Padahal punya orang. Dipotong anak-anak ini, diberikan video, diberikan suara, pandai dia mengeditnya. Jadi sesuaikan saja anak kita mau sekolah apa, sesuai dengan bakatnya. Mudah-mudahan ada yang jadi pengacara, lawyer, amin. Mudah-mudahan ada yang jadi dokter spesialis, amin. Mudah-mudahan ada yang menjadi pakar ekonomi Islam, amin. Amin. Dengan itulah engkau akan menolong agama Allah. Dengan segenggam kekuasaan, dengan satu tanda tangan, pakai untuk mendirikan masjid, pakai untuk mendirikan pesantren gratis yatim, fakir, miskin dan duafa. Setuju? Yo. Suara saya jelas? Ada masjid itu karena terlalu besar, lalu kemudian suara ustaz itu tak jelas, menggema. Jemaah. Berkesempatan semua, Jadi selalu saya tanya jamaah itu suara saya jelas atau tidak. Kalau cakap saya terlalu cepat, saya pelankan. Adapun pada kesempatan ini, maka kita sebagai pemuda mesti ada pada kesempatan ini kita sebagai pemuda menjadi harapan bangsa, orang tua dan calon mertua. Takbir. Kalau beginilah anak-anak muda Pontianak, Masya Allah, mertua mana yang tak senang, betul? Yang bilang betul itu yang jomblo aja. Anak udah 3, betul. Lupa ada anak bini di rumah nangis. Mudah-mudahan ada anak Pontianak yang ada 3-3 ini dalam diri. Dia Habib, dia Amir, dia Alim. Tapi aku tak keturunan Nabi, Pak Ustaz. Walaupun kau tak keturunan Nabi Muhammad, pasti keturunan Nabi Adam. Ya kan? Ada di sini yang tak keturunan Nabi Adam. Berarti keturunan monyet. Tersinggung pula, berarti memang betul monyet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan Pontianak. Banyak di tempat lain para habaib datang berdakwah selesai. Tapi di sini sultan, orang yang punya kekuasaan. Kalau dia berilmu, zuriat Nabi yang dibangunnya dekat istananya adalah masjid. Jadi Pontianak dibangun oleh ormas. Apa ormas? Orang masjid. Jangan malu kalau dibilang orang masjid. Kau mana? Saya ini pengurus masjid. Pasti udah pensiun kan? Anak-anak muda lah yang menggerakkan masjid ini. Kota-kota kita di Indonesia ini rata-rata di tepi laut, di tepi sungai, dan mereka kalau sudah membangun ini istana, ini masjid, ini istana
Siak Sri Indrapura, di tepi Sungai Siak di Riau. Di seberang istana ada Masjid Usman Sahabuddin. Lalu kemudian pergilah sultan ini ke sebuah kota yang baru, membuat dia pekan, maka disebutnya dengan pekan baru. Maka dibuat persinggahan sultan, dibuat pasar, dibuat masjid. Ketika Amr bin As sampai ke Afrika Utara, yang pertama dibangunnya adalah Masjid Amr bin As, sampai hari ini tegak berdiri. Banyak umur sehat badan, umroh kita singgah di Masjid Amr bin As. Kalau mau sholat tarawih malam Lailatul Qadar malam 27 di Masjid Amr bin As, datangnya mesti zuhur. Jangan minum supaya tak kencing-kencing. Iyalah kan bulan puasa. Iya betul juga. Bawa sandal, duduk di situ zuhur, sholat asar, sholat maghrib, buka puasa, sholat isya, tarawih dengan Syekh Muhammad Jibril imam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Begitu imam sholat tarawih pun nangis dan sebagian menangis karena ayat itu khusyuk betul dalam hati. Sebagian kau kenapa menangis? Tadi belum keluar bukan? Makin lama dari zuhur ke tarawih. Masjid Amr bin As sampai hari ini tegak berdiri. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal tahun 204 Hijrah. Berakhir usianya di Mesir, dan tempat dia mengajar itulah salah satunya Masjid Amr bin As. Masjid pertama di Afrika Utara. Raja-raja, sultan-sultan di ujung Afrika ada negeri tempat tenggelamnya matahari. Tempat tenggelamnya matahari itu disebut dengan Maghrib. Maghrib. Kenapa disebut dengan waktu Maghrib? Karena pada waktu Maghrib tenggelam matahari. Saat tenggelam matahari, Maghrib, tempat itu disebut dengan Maghrib. Orang Barat tak bisa menyebut Maghrib, ditulisnya MOROCCO, Morocco. Di situ ada seorang sultan keturunan Nabi Muhammad SAW. Di tengah masjid itu ada pada tiang induk, tiang utama tertulis nasab dia. Nabi Muhammad SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Hasan. Hasan punya anak laki-laki terus ke bawah sampai ke sultan yang terakhir yang mendirikan masjid itu di tepi laut Samudra Atlantik. Itulah dia Masjid Hasan II yang dibangun oleh Raja Maroko, sekaligus mendirikan tempat saya kuliah, Darul Hadis Al-Hasaniyah. Hasan itu karena dari nama dia. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan, kita juga bisa ke Maroko menikmati insyaallah. Semua orang yang masuk ke masjid itu pasti akan berdecak kagum menengok masjid, ukirannya cantik luar biasa, macam menengok kucing. Pas kami mau masuk ke pintu, tadi kasih masuk, security-nya masuk tadi. No. Saya bilang, kami mau masuk ke dalam. No. Pas saya ditanya, kenapa kami tak boleh? Ditanya, entah muslim? Ditangkanya saya turis. Ilaha illallah. Jadi mata mereka itu menengok kita ini. Saya ini rupanya dalam pandangan dia masih mirip macam Cuyun Fajen Rile kecil. Sangkanya saya dari Korea. Sangkanya saya dari Jepang. Saya bilang anak Indonesia. Saya dari Indonesia. Saya tunjukkan nama saya Abdul Somad. Oh, silakan masuklah kami ke dalam. Menengok sholat berjamaah, megah mewah. Masya Allah, tabarakallah. Maka menjadi kebanggaan orang Pontianak bahwa kotanya dibangun oleh seorang zuriat Nabi Muhammad SAW 1771. Mudah mengingatnya ketika ditembakkan Maryam itu. Maryam bukan perempuan. Tembak, jatuh dia. Disitulah tempat membangun peradaban baru. Lalu berdirilah di tempat itu banyak hantu perempuan namanya Kuntilanak, Pontianak. Ustaz baca di mana? Dalam perjalanan kami kemarin ke Mempawah, itulah cerita Pak Wakil Gubernur. Jadi kalau ada orang bercerita, kita belajar mendengar, jangan terlalu banyak ngomong sampai tak mendengar cakap orang. Jadi saya kalau di jalan ketemu dengan orang, saya lebih banyak mendengar. Oh, begitu saudara. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya kota yang tidak punya peradaban, hutan belantara, tak ada apa-apa,
menjadi kota yang luar biasa, punya istana, punya masjid. Banyak juga orang yang punya istana-istana. Saya beberapa waktu yang lalu pergi ceramah ke sebuah daerah punya peradaban kerajaan Islam. Saya cari-cari di Google, punya istana megah luar biasa. Saya copy gambarnya. Pas sampai saya tanya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, ya. Katanya dulu di sini ada istana kerajaan Melayu. Betul Pak Ustaz. Berapa istana? 2. Mana istananya? Udah jadi ruko. Dijual. Tak ada lagi. Tapi kalau kita ke Pontianak, masih ada istana? Orang Pontianak dengan bangga berkata, kami adalah orang yang punya Sultan Melayu Muslim zuriat Nabi Muhammad SAW. Nih istananya, nih masjidnya. Bangga apa tak bangga jadi orang Pontianak? Saya kalau ditanya orang, Ustaz Abu Samad, itu di Pontianak ada istana Al-Gadriyah, ada masjid megah dibangun oleh Habib. Pernah Ustaz ke sana? Oh, berarti kau belum nonton videonya. Coba kau tonton, bolak-balik ke sana berkeliling. Masya Allah, tabarakallah. Ini semua adalah nikmat kebanggaan. Jangan nanti orang Pontianak tak tahu dia apa yang mau dibanggakan. Kau dari mana? Dari Pontianak. Apa yang khas dari Pontianak itu? Ya, ada wisata kuliner. Kalau hidup ini cuma untuk kuliner, bagus kok jadi kucing. Kuliner ini bagus, makanan-makanan yang ada ini bagus, dibuat jadi produksi, buat jadi rumahan, UMKM, unit usaha kecil mandiri, bagus untuk menunjang ekonomi. Tapi kita punya warisan, kita punya legasi, kita punya peninggalan-peninggalan yang mesti dibanggakan, diceritakan kepada anak cucu kita, insya Allah. Siap membahas ini? Ceritakan kepada anak cucu, ibu-ibu, bapak-bapak, mesti dicerita itu kepada anak menantunya supaya mereka mengerti bahwa mereka sedang berada di mana, bahwa mereka punya nikmat yang besar diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat pertama, tempat strategis Katulistiwa. Nikmat yang kedua, diberikan sungai yang panjang dengan alam yang indah, dengan wisata kuliner, dengan ikan-ikan, dengan laut, dengan sungai, dengan tempat yang Masya Allah, tabarakallah. Nikmat yang ketiga, bahwa dia didirikan oleh alim, ulama, habib, zuriat Nabi, membangun istana, membangun masjid. Sekarang, apa? Bagaimana Pontianak? Hadir Ustadz Taki Malik dari Jakarta, hadir Bang Rizal Armada dari Jakarta. Kemarin sudah pulang, hadir juga kemari PS, bukan PlayStation, Putra Siregar dari Jakarta. Hadir dari Malang Habib Muhammad bin Anis. Hadir dari Jogja Ustadz Salim Afillah. Hadir komunitas Kampar Berbagi dari Kabupaten Kampar Riau. Hadir Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru. Hadir JMC Jambi Madani Center dari Kota Jambi. Hadir dari Bandung. Apa yang membuat mereka datang ke Pontianak? Magnet apa? Ternyata mereka datang rame-rame ke Pontianak mau ke Masjid Kapal Monzala. Pernah ke Masjid Kapal Monzala? Nah. Jangan nanti kita ketika sampai ke Bandung jalan-jalan ditanya orang, Bapak dari mana? Saya dari Pontianak. Kami di Bandung ini anak-anak santri, fakir miskin dan duafa dapat makan beras 130 ton, bukan 130 kilo, 130 ton beras yang dikumpulkan oleh Paskas, pasukan amal soleh orang Bandung. Tapi ide membuat Paskas itu dari Pontianak. Saya tahu siang di Jogja diundang juga, saya tahu Paskas. Kalian ini orang Pontianak dan kami orang Jogja. Tapi ide membuat Paskas ini dari Pontianak. Dari mana? Dari Kapal Monzala. Nama kapal, masjidnya Kapal Monzala karena memang bentuknya kapal. Itu Titanic Syariah. Ada nakodanya
nakodanya guru kita Kiai Haji Lukmanul Hakim. Saya kalau tausiah tablik akbar di tanah lapang, jamaah sekalian, mari kita makmurkan masjid, anak-anak muda ke masjid, mari kita santuni fakir miskin, santri, anak yatim, duafa. Selesai tausiah mereka nanya, ngumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz? Mana aku tahu? Aku cuma ceramah aja dan kumpul lah, masa aku juga libur? Tapi kami nggak tahu cara mengumpulkan berasnya gimana Pak Ustaz. Alhamdulillah, sekarang kalau ada orang nanya saya, mudah aja. Gimana cara mengumpulkan beras Pak Ustaz? Pergi kalian ke Pontianak, cari kapal Munzalat, kalian copy programnya. Simple ternyata, bukan berat-berat, betul, simple aja. Anda mau selamat dari pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin. Allahu akbar. Kata jemaah, tak mirip macam Ustaz Taki Malik. Ternyata simpel saja, 1000 sehari maka sudah menjadi orang selamat dari pendusta agama. Kalau 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, sebulan berapa? 25.000. Loh, kok 25? Tanggal merah libur. 1000 sehari kerincing, 1000 sehari, 25.000 kirim duit orang Pontianak untuk orang Pontianak. Ternyata di Pontianak sendiri baru terkumpul 80 ton. Bandung 130 ton. Target mereka 150. Pontianak ini sendiri, santri-santri yang ada di Kalimantan Barat, Pontianak khusus itu baru selamat santrinya dari tak makan kalau terkumpul 100 ton lebih. Mudah-mudahan tercapai insyaallah. Amin. Penasaran saya, apa yang membuat artis-artis musyawarah datang kemari untuk mengkopi program? Ustadz datang kemari untuk mengambil program dari kapal Munzalat. Rupanya ada magnetnya. Sama macam kita waktu kecil dulu main magnet-magnet di pasir. Lengket itu. Lengket. Yang paham sudah tua. Anak sekarang tak tahu lagi main itu. Ada magnet-magnet dimainkan ke pasir, lengket butiran-butiran besi. Jadi rupanya ada magnetnya di Pontianak ini. Saya orangnya suka penasaran, kenapa bisa terkumpul beras sampai 180 ton? Kok kenapa sampai orang berdatangan? Setelah saya jalan-jalan, saya telusuri, magnetnya ternyata ada pada Ustadz Lukmanul Hakim. Datang orang membawakan duit 1 miliar. Ini kejadian yang baru. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Datang orang bawa duit sekoper, duit cash. Dalam hati saya, dalam hati lu, hati paling kecil, aku paling tidak sekepal dapat juga. Masa kita dekat lama kawan tak dapat kan? Dapat juga, saya benar. Saya benar. Gimana Pak Ustaz? Oh, mantap sih, mainkan. Tiba-tiba saya dengar kabar, tidak saya tanya, tak ada saya tanya dia. Jadi Ustaz, gimana duit 1 M kan? Tak ada saya tanya. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Dalam hati saya, tahu ini bagus saya tak datang. Habis duit itu dibagikan ke fakir miskin. Padahal kalau mau dia dipakainya untuk membangun masjid kapal Munzalat, selesai. Tapi dia ingin nanti kalau ditanya Allah di akhirat, apakah kau sudah selamatkan perut fakir miskin? Banyak orang sekarang bangga, pesantren besar, masjid megah, luar biasa. Tapi anak fakir miskin bayar uang sekolah mahal. Anak-anak tak bisa masuk sekolah, penggali kubur tak ada yang peduli. Guru mengaji di kampung-kampung, kemarin saya dibawa masuk jalan, masuk lagi. Dalam hati saya, mau dibawa kemana hubungan kita ini? Akhirnya sampai ke tepi sungai, gak ada lagi jalan, baru berhenti. Sampai di situ dijumpakanlah saya dengan orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Ustaz Somad, silakan salaman.
Saya tanya, siapa mereka ini? Penggali kubur yang tak pernah dapat perhatian. Berapa mereka dikasih? Dikasih mereka bungkusan besar isinya odol gigi, lalu kemudian gula merah, ada ikan goreng, ada semuanya, cukup untuk sebulan. Dalam bayangan saya, mana cukup ikan 2 ekor sebulan? Maksudnya berasnya mungkin habis, gula merahnya mungkin habis, kacang hijaunya mungkin habis, tapi odol itu kan tak habis. Dibagikan 650 bungkus, satu bungkusnya 1 juta, 650 betul, 650 juta yang mengumpulkannya. Pasukan amal soleh Indonesia mustahil lapar. Allahu Akbar. Tapi pas giliran penyerahan, apa kata protokol berikut ini? Mari kita saksikan penyerahan santunan untuk penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan orang-orang guru-guru mengaji di kampung-kampung pedalaman. Santunan akan diserahkan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Saya yang tampil di situ. Masjid gitu juga, sudah dibangun masjid, sudah selesai. Pas giliran tanda tangan, berikut ini penandatanganan masjid di Tayan oleh Ustaz Abdul Somad. Toh siapa yang bangun? Lama-lama dalam hati saya, jangan-jangan nanti pas di surga mereka yang ngasih beras masuk, mereka yang bangun masjid masuk. Pas giliran saya mau masuk, kata malaikat, yang cuma tanda tangan nanti dulu. Atau diumumkan malaikat, berikut ini masuk surga kepada Abdul Somad dipersilakan secara seremonial. Mudah-mudahan amal kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas kenapa Ustaz ceritakan? Ini kan bisa jadi riya Pak Ustaz. Ini wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. MSQ. Tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Apa namanya? MSQ. Tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Ini yang terberat bagi siapa? Bagi orang munafik. Tahu munafik? Munafik. Kontennya subuh, paling berat waktu sholat, waktu subuh. Makanya anak-anak muda kadang pakai jaket, baik ke subuhan. Zuhur hilang. Waktunya subuh. Tempatnya masjid. Kenapa? Di kafe banyak orang, di tepi sungai, di tepi laut ramai, kongko-kongko duduk-duduk tak tentu arah. Entah apa yang dibicarakan. Sikit-sikit ketawa, sikit-sikit senyum, sikit-sikit entah apa yang mereka bahas. Tapi kalau yang tiga ini kita laksanakan, tempatnya masjid, waktunya subuh, kontennya Quran. Tak boleh lepas daripada Quran. Ini program Munzalan itu saya tengok, masya Allah, tabarakallah, mengenyangkan fakir miskin ada, memberikan santunan untuk orang menggali kubur ada, guru-guru mengaji di pedalaman ada. Dibawa pula saya ke Karimata. Ustaz Somad, nanti kita pergi ke Karimata. Karimata, wow, amazing. Saya sudah lama mendengar Karimata. Mau dibawa Ustaz 5 tahun lalu, tahun 2020, lebih setahun yang lalu, dibawa ke Karimata. Sampai di tengah jalan, macam jalan belum beraspal, mau balik malu, mau diteruskan mulas, salah pura-pura tidur bangun, belum juga sampai. Sampailah kami di Pulau Karimata. Saya sangka sampai di sana macam ceramah di Masjid Al-Mujahidin, cantik megah. Rupanya masjidnya belum dibuat. Akhirnya kami mentablik akbar di tanah lapang, bertemu dengan masyarakat untuk mengobati kesedihan pelipur lara. Dibawa mandi ke air terjun. Ustaz Somad, ayo kita mandi ke air terjun, pemandangannya indah. Masya Allah. Tapi dalam hati saya, baliknya nanti gimana ini? Luar biasa. Jadi semua sudah mereka lakukan, dan magnet ini cara Allah untuk mengumpulkan orang dari Sumatera datang, dari Sulawesi datang, dari Kalimantan Barat datang, dari Papua datang,
mereka datang ke Kalimantan Barat, lebih spesifik lagi ke Pontianak, lebih khusus lagi ke kapal Masjid Kapal Munzalan. Jangan sampai orang Pontianak, orang Kalimantan Barat seperti ayam mati di lumbung padi. Kenapa macam ayam mati di lumbung padi? Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak pernah ke Munzalan. Dia tinggal di Pontianak, dia tak tahu apa saja program-program. Ini termasuklah adik-adik kita yang membawa. Ini programnya apa ini? Program infak UAS. Hah, apa pula infak UAS? Jangan-jangan duit kami Pontianak dibawa oleh UAS. Ini dipakai semuanya balik untuk program-program dakwah kemanusiaan. Maka selamatlah kita daripada orang-orang yang menjual agama, orang-orang yang membiarkan tak peduli kepada agama. Tidak ada kepedulian. Yang penting aku sudah sholat, yang penting aku sudah puasa sunat, yang penting aku sudah haji dan umrah. Masalah orang di pedalaman tak tahu mengaji bukan urusan saya. Saya tengok Ustaz Lukman ini semua dipikirkannya. Ada saudara-saudara kita yang tunanetra tak bisa menengok, mau bangun masjid, ngajunya ke dia juga. Ada yang tunarungu tak bisa mendengar, yang tuli ingin bangun pesantren, ngajunya ke dia juga. Ada anak yatim pakai miskin dan duafa, mengajunya ke dia juga. Ada janda-janda yang tua, maksudnya yang muda tidak, mengajunya ke beliau juga. Mudah-mudahan Ustaz Lukmanul Hakim panjang umur, sehat badan. Perjuangan kami bukan yang lain-lain. Tidak ingin jadi bupati, tak ingin jadi gubernur, tak ingin jadi wali kota, tak ingin jadi apapun. Hanya ingin supaya anak-anak muda yang tobat, yang hijrah tahu apa yang dikerjakannya. Alhamdulillah semuanya anak-anak muda yang mengawal saya beberapa hari ini, anak-anak muda yang gagah perkasa, termasuk yang subuh tadi juga. Begitu turun dari hotel langsung dikasih, Ustaz nanti bawa mobil nih. Saya tanya, seumur-umur hidup baru ini naik mobil pintunya satu. Biasanya pintu satu pernah juga truk sawit. Naik Ustaz, saya yang bawa. Iya. Dalam hati saya, jangan sampai menabrak. Mau ditolak, disangka nanti tak pandai, mau diterima, kita khawatir. Tapi saya coba dulu. Saya tanya Ustaz, berapa harga mobil ini Ustaz? Ya di atas 1 M lah Ustaz. Dalam hati saya, gawat menggantinya nih kalau dapat. Doa terus saya, terus subhanallah. Yang punya di belakang mobil sih, Ustaz lampunya belum hidup. Astagfirullah. Ketahuan tak pandai hidupkan lampu. Dipicit-picit tak ada yang hidup. Mau bertanya malu, masa profesor nanya? Sebelah kanan Pak Ustaz. Oh, Masya Allah, nampak betul bodoh kita. Wah, begitu sampai di halaman masjid. Pas saya mau turun, yang turun dulu Ustaz. Iya, betul. Biarkan kamera menyala dulu. Begitu Ustaz turun, mudah-mudahan tadi yang merekam pakai slow motion. Lalu kemudian diupload nanti di Instagram, walaupun komenlah orang. Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Kita pun melambung lah lubang hidung macam terowongan begini. Orang pun komen pula lah, yang benci-benci pun komen. Katanya Ustaz itu penuh kesederhanaan. Katanya Ustaz itu dalam keadaan susah payah. Nabi aja naik onta dilempar pakai batu. Ini kok pakai mobil mewah. Ini minjam bodoh. Siar, ini siar. Supaya anak-anak muda ini jangan berpikir bahwa Islam itu untuk orang tua-tua aja, untuk orang fakir miskin, bajunya compang-camping. Bagaimana anak muda mau tertarik dengan dakwah? Betul? Sampai di bawah ditanya Ustaz Hakim Malik. Ustaz Hakim Malik nanya, Ustaz tadi pakai mobil sport. Iya, saya bilang. Gimana rasanya Pak Ustaz? Rasaku muda setengah umur. Sampai sekarang ini masih rasa 22 lagi. Begitu turun dari mobil tua balik. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan saya sampai di Pontianak inilah macam-macam diminta. Ustaz pakai motor dulu, kedatangannya dulu. Ustaz pakai motor. Viral juga orang. Di mana nih Kalimantan? Di tempat lain naik sepeda.
sepeda, habis naik sepeda ditanya pula tuh gimana perasaannya Pak Ustadz? Baru ditengoknya muka awak pucat. Perasaan pula lagi kan. Mendaki pula tuh. Mendaki. Gila kali. Tapi di Pontianak kesannya luar biasa. Naik sepeda, naik motor besar, naik mobil. Khawatir pula saya di kedatangan tahun depan ini dikasih orang ini pakai para layang. Mendarat langsung masuk dari jendela. Tak apa-apa, kalian doakan aja selamat-selamat ya. Kesangkut di pintu. Sakitnya tak surah malunya. Berita Ustaz Somad tersangkut di Pontianak. Ternyata kalau dakwah ini dikemas oleh anak-anak muda, hasilnya juga luar biasa. Kenapa orang tak tertarik dengan dakwah? Karena dakwah diisi oleh orang-orang yang tidak produktif. Mohon maaf, yang tua-tua yang tersinggung. Karena beberapa orang tua tersinggung balik ceramah meninggal. Azan tadi, siapa yang azan tadi? Tahu siapa yang azan tadi? Rizal. Rizal Safetti. Hah? Armada? Saya tes saja orang ini komplain apa enggak? Yang azan tadi Rizal Armada guys. Anak muda, imam tadi, imam anak muda Ustaz Taki Malik, alumni Al-Azhar Kairo Mesir, hafal Quran 30 juz, bukan juz 30. Hafal Quran 30 juz, tamat Mesir, ganteng Pak Ustaz, terserah aku lagi yang bilang. Ganteng bisnismen. Malam tadi dilelang baju Ustaz Abdul Somad. Baju Ustaz Somad. Siapa yang siap membeli? Angkat tangan dia. Begitu beliau angkat tangan saya tengok. Berapa? Berapa Ustaz? 30 juta. Dibelinya bagus baju saya 30 juta. Cuman bukan untuk saya. Untuk bangun kapal. Habis itu cincin. Makanya tak cincin lagi ya. Cincin Ustaz Somad kita lelang. Angkat tangan Ustaz Taki Malik. Berapa Ustaz Taki Malik? 75 juta. 75 juta dia beli. Karena ada orang Pontianak yang malu kan. Malu kalau semua dia ambil orang luar kan. Datang orang Pontianak. Saya 80 juta. Habis 80. Rupanya rame-rame. Masya Allah. Habis. Baju habis, cincin habis. Untung celana tak dilelang. Sempat dilelang celana malam tadi. Berkain tau sih. Masih ada juga hati anak muda. Sempat mereka suruh tadi malam kan. Tengoknya baju laku, jaket laku, cincin laku. Kita lelang celana Ustaz Somad. Dakwah kalau dikemas oleh anak-anak muda hasilnya luar biasa. Dan yang bisa mengumpulkan anak-anak muda ini Ustaz Luqmanul Hakim. Kalau saya yang ceramah yang datang nenek-nenek, aduh. Apa kabar mak? Sehat mak? Sehat. Pakcik sehat pakcik? Sehat. Judul pengajian kita malam pertama di alam barzakh. Luqmanul Hakim yang tausiah. Saya tengoklah dia. Ada orang ya, artis, influencer, duitnya banyak. Pas ditanya, apa kesan pertama ente menengok Ustaz Luqman? Kesannya muda, pengetahuannya luar biasa, bahasa Inggrisnya lancar, tamatan luar negeri, gayanya gaya anak muda. Saya coba pakai gaya anak muda ini, tak masuk. Dan saya coba pakai gaya anak muda, maksud saya supaya dipanggil awam gitu kan. Terus pakai anak muda, pas dipanggil, apa kabar Ustaz? Tak jadi lah. Serahkan aja anak muda. Menjadi anak muda yang menolong agama Allah. Kalau ada orang tua menolong agama, wajar. Mereka mau berjalan. Tapi ada anak muda yang menolong agama Allah. Sabahatun 7 golongan. Yuzilluhullah, mendapatkan naungan Allah. Yang Allah zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Syabun, anak muda. Syabun, anak muda. Nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dalam beribadah kepada Allah.
Ketika anak muda yang lain sibuk dengan narkobanya, sibuk dengan sabu-sabunya, sibuk dengan ganjanya, sibuk dengan putaunya, sibuk dengan sakaunya. Ketika anak muda yang lain sibuk dengan pacarannya, tapi anak muda di Pontianak berzikir, membaca Quran, MSQ, Masjid Subuh Quran. Ini hanya ada di kapal Munzalah. Anak-anak muda yang sudah menggabungkan diri, alhamdulillah. Anak muda yang menggabungkan diri, alhamdulillah. Yang belum bersegera ikut pesantren, yang sudah kukasih tahu tak juga, ingat kapal yang lain akan tenggelam. Masya Allah, tabarakallah. Tadi hebatnya Masjid Al-Mujahidin ini ada jamnya. Ini jamnya, kalian yang belum pernah naik ke atas ini kuas tahu ini jamnya. Nah, ini penting juga pelajaran untuk pengurus-pengurus masjid, tiru Masjid Al-Mujahidin supaya dipasang jam, supaya Ustaz penceramah tahu dia sudah berapa. Soalnya kadang ada pulang masjid itu dipasang jamnya di sini. Jadi Ustaz itu setiap ceramahnya jam berapa ya? Enggak, jadi pura-pura naik jam apa? Padahal sebetulnya masih sudah lewat. Tadi dimulai jam 5 lewat 10, sekarang sudah jam 6.20. 70 menit kita sudah bersama. Ini menurut kode etik Abdul Somad sudah korupsi 10 menit. Karena saya biasanya tausiah itu 60 menit. Ini sudah 70 menit. Kenapa bisa sampai lewat 70 menit? Ternyata tausiah di Pontianak itu selalu bersemangat dan menarik. Tempat lain kadang saya tausiah ya 15 menit dah boleh. Kultum kuliah 7 menit. Kalau 15 kulibas, kuliah 15 menit. Kulibas. Gimana kita mau semangat tausiah? Kita tausiah jamaahnya semuanya sedang naik ke Sidratul Muntaha. Anak-anak muda mesti semangat ke Masjid Al-Quran. Demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi di Pontianak tak ada yang mengantuk. Mereka berdiri. Gimana mau mengantuk berdiri? Tapi Pak Ustaz, saya ini tidak muda lagi Pak Ustaz. Saya ini sudah tua Pak Ustaz. Bapak bukan tua. Bapak adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua renta. Ulang dari sini, semangat. Abang kenapa selesai pengajian tadi nampak lebih muda Abang? Aku bukan tua deh. Abang tak tua Beb. Abang adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang renta. Kata siapa? Kata Ustaz Al-Somad. Buatkan baju kaosnya. Anak muda terjebak di tubuh yang renta. Tolong jalan pelan-pelan, asal lambung kuat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barokah. Kita menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kalau bertemu jodoh ditemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Anak menjadi penghafal Quran. Pontianak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia selamatkan dari azab kubur. Wala raghiban illa anjabtah. Berikan anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mohon kepada jamaah untuk berikan